Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi, waalaikumsalam. Bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ajari dulu apa yang menjadi permasalahannya. Misalkan Bu, ini pernah nggak Ibu itu harus mengambil suatu keputusan di mana itu ada dua kepentingan yang saling berseberangan? Itu tidak hanya sekali dua kali, sering kali itu saya temui ya tanpa menyebut. Ada seorang pegawai tersebut usianya lebih dari 58 tahun ya, 58 tahun. Sebelum saya menjadi kepala sekolah, dia sudah menjadi pegawai di institusi yang saya pimpin ya. Maka saya mengambil timing yang tepat untuk bisa pertama memberi pengertian kepada yang bersangkutan. Dengan secara tidak sadar dia kita persiapkan dulu untuk mempersiapkan apabila suatu saat keputusan harus saya ambil. Misalnya saya harus mengembalikan dia kepada kegiatan di keluarganya. Maka insya Allah dengan seperti itu nanti tidak ada gejolak ya, dari institusi maupun dari yang bersangkutan. Ketika suatu keputusan itu kan diambil ya Bu, itu terdapat etika dilema, yang satu peraturan, yang satu ada nggak rasa kasihan. Padahal misalkan guru tersebut atau karyawan tersebut yang sudah memasuki purna itu ternyata memohon ke Ibu, itu kan suatu dilema ya Bu ya. Kenapa yang umur 58 itu ternyata mengatakan saya sebagai tulang punggung tuh, saya sangat masih punya anak yang banyak, ternyata saya penghasilan yang saya dapatkan dari pensiun itu belum mencukupi, mungkin dia terlilit hutang gitu ya Bu ya. Ternyata sudah habis tuh uang pensiun bulanannya itu untuk membayar hutang, padahal dia masih punya anak kecil. Kira-kira seperti itu tuh untuk penyelesaiannya. Ketika Ibu mau mengambil keputusan itu, Ibu menggunakan langkah-langkah seperti apa, atau untuk memutuskan, kan itu dipaksa tuh harus memutuskan, itu kira-kira Ibu untuk mengambil keputusan itu dengan sebelum keputusan itu terbentuk, Ibu pilih tuh dengan apa? Yang pertama saya kembalikan kepada peraturan kepegawaian yang ada ya. Saya bertanya kepada yang lebih kompeten terkait dengan kepegawaian itu ya. Karena tentu sebuah peraturan kepegawaian itu dibuat adalah untuk menegakkan aturan agar ketika itu dilaksanakan oleh seorang pemimpin itu merupakan payung hukum. Jadi pertama saya yakinkan diri saya sebelum mengambil keputusan bahwa yang akan saya putuskan itu adalah dengan regulasi dan regulasi yang betul. Juga ya, memberikan suatu jalan tengah itu ya yang bisa diambil. Ya, gawe harian yang hanya diundang ketika kita perlukan, sambil memberi nasihat bahwa memang keluarga, anak, dan lain-lain itu memang harus saatnya untuk diberi peran kepercayaan untuk menggantikan dia di dalam mencari mata pencaharian. Dan ketika Ibu mau mengambil suatu keputusan itu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Maksud saya gini, Ibu itu kalau mengambil keputusan itu ada yang saya dulu mengidolakan siapa, maksudnya bercermin dengan yang tokoh-tokoh yang diidolakan. Iya. Jadi dari kasus ini tadi terkait adanya suatu karyawan yang sudah memasuki
masa purna, tetapi masih mengajukan untuk perpanjangan sebagai PTT karena adanya desakan ekonomi itu tetap memutuskan untuk tidak ya Bu ya. Tidak. Dan tanyakan yang terakhir itu kira-kira ketika Ibu menghadapi suatu dilema itu dalam suatu memutuskan itu pembelajaran atau pengalaman yang diambil itu kira-kira ketika ketemu dilema kan sering tahu Iya. keputusan itu pasti banyak ya, kalau yang biasa tidak berdilema mungkin enggak Pak. Kalau ketemu yang berdilema itu kira-kira pengalaman yang diambil. Baik. Saya tidak pernah membebankan diri saya terlalu berat. Jadi ketika saya mengambil keputusan, saya selalu minta pendapat orang lain, dan pendapat orang lain itu saya kumpulkan dalam suatu fakta. Jawabannya semoga apa yang disampaikan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan menginspirasi kami sebagai calon guru penggerak dalam. Terima kasih Ibu atas mengambil keputusan yang berbasis dilema etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Jono, maaf ini mengganggu kesibukan Bapak ya Pak. Bisa saya bantu? Ini Pak Joko, ini saya itu mewawancarai Bapak terkait misalkan Bapak seorang kepala sekolah, seorang pemimpin itu kalau ada dihadapkan kasus seperti Pak ada suatu PNS yang sudah dikenal tapi mengajukan permohonan menjadi PTT karena terkait dia masih pembiayaan di keluarganya, dia sebagai tulang punggungnya. Karena untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berdilema itu kan berdilema ya Pak ya, di lain sisi aturan, di lain sisi belas kasihan atau rasa itu. Kira-kira Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama kasus-kasus yang tadi ada dilema itu seperti apa Pak langkah-langkah atau prosedur? Ya, pertanyaannya bagus, mudah tapi jawabannya sulit. Ya. Jadi kalau menurut aturan itu kita itu tidak boleh untuk mengangkat PTT ya, PTT maupun DTT. Nah, tapi kalau kita melihat dari segi belas kasihan, melihat tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nadinem, ini kebijakan, sifatnya kebijakan. Kebijakan dan kita misalnya mau memberikan kesempatan untuk mengabdi menjadi tata usaha honorer, ya kita berikan walaupun hanya setengah tahun atau 1 tahun. Setelahnya itu ya harus kita harus tegas dan harus memberikan pemahaman kepada mereka itu supaya nanti ke depan kalau sudah selesai untuk kontrak PTT-nya untuk siap untuk menerima. Seperti kebijakan di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta yang Naban itu kan tenaga bantuan itu kan 55 itu sudah pensiun ya, tidak 57 ya, 57 sudah pensiun. Yang 1 tahun itu kan sudah tidak dianggap dan itu harus diberikan pemahaman jauh-jauh sebelumnya. Jadi menurut kami secara aturan itu tidak boleh, tapi kami juga nanti bisa berkoordinasi dengan penyangga sumber dana, karena sumber dana PTT itu kan dari komite. Kalau komite nanti mengizinkan, ya kita beri kesempatan untuk 1,5 tahun atau 1 tahun. Itu menurut kami seperti itu. Misalkan Pak, tadi kan salah satu contohnya ya Pak ya, untuk pengambilan keputusan itu ketika Bapak menemukan dilema itu hal atau langkah yang efektif itu seperti apa Pak? Menurut Bapak, pokoknya kalau ketika ada kasus yang lain Pak, tetapi di situ menemukan dilema seperti itu, bisa dilema belas kasihan, ada kebenaran lawan kesetiaan, misalkan karyawan kita itu sangat setia dengan kita, tetapi ternyata dia melakukan kesalahan itu. Kira-kira tindakan apa yang akan Bapak ambil? Langkahnya? Kalau langkah yang paling apa ya, paling
sesuai dengan aturan ya harus kita berikan kesempatan terakhir ya pada saat penyidikan juga. Artinya ya kita sesuai aturan. Kalau itu orang tersebut harus diberhentikan karena sudah sesuai dengan aturan. Kalau sudah sesuai dengan aturan, saya kira mereka juga akan memahami. Dan kita harus memberikan pemahaman kepada mereka. Nanti mencari rezeki kan tidak harus di sekolah, bisa di luar, bisa berwirausaha ya, bisa berwirausaha di luar. Jadi betul-betul kita atau kami harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Karena nanti semua gitu. Ya. Ketika menemukan kasus yang berdilema ini, kira-kira Bapak ada langsung diselesaikan saat itu atau Bapak perlu adanya suatu tempat, waktu atau penjadwalan Pak? Maksudnya, saya pikirkan ini atau seperti apa Pak? Kiat-kiatnya untuk tentunya kita memang perlu hati-hati dan perlu mengetahui ya permasalahan mereka. Tentunya harus kita jadwalkan untuk memberikan pemahaman kepada mereka, tidak langsung pada saat itu ya. Kita harus memberikan langkah alternatifnya, langkah alternatifnya apa, ya, jalan tengahnya apa, seandainya mereka betul-betul harus berhenti pada saat itu. Mungkin kami bisa memberikan solusi apa gitu ya, walaupun nanti tidak di sekolah itu, tetapi bisa di tempat lain. Mungkin itu Pak, yang terakhir, ada nggak Bapak ketika mengambil suatu keputusan itu ada seseorang atau hal yang Bapak contohkan, misalkan mengidolakan, kalau ketemu masalah ini saya itu bercermin dengan idola Bapak, panutan Bapak. Misalkan ketika menemukan masalah ini, saya niru ini yang tokoh yang saya idolakan seperti itu. Oh ya. Pernah nggak? Belum pernah. Jadi kami belum pernah menemukan seperti itu. Ya sudah Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu kegiatan. Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf Bu, ini mengganggu kesibukan Ibu. Ini saya terkait mau wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Bu, berkenan begini. Terima kasih ya Bu. Begini Bu, ini ada seorang karyawan ASN akan segera memasuki masa purna tugas Bu. Nah, 1 hari sebelumnya, sebelum purna itu, ASN tersebut menghadap kepada kepala sekolah untuk mengajukan permohonan untuk diizinkan bekerja sebagai PTT Bu, atau yang tadinya pegawai negeri sekarang jadi pegawai tidak tetap. ASN tersebut menyampaikan alasan bahwa masih memerlukan penghasilan untuk pembiayaan pendidikan putranya, dan itu sebagai kepala sekolah seperti apa? Apa regulasi ya, kalau kita mungkin di sekolah swasta itu guru pensiun untuk 60 tahun. Tapi setelah itu si guru tersebut boleh ya mengajukan apa ya istilahnya pengabdian kembali ke guru tersebut, atau mungkin kalau kami di bawah yayasan nanti menjadi SDM milik yayasan untuk ditempatkan di mana. Cuman memang biasanya ya kita pertimbangkan juga kompetensi sama dalam sebuah institusi pendidikan kan tentu yang kita pikirkan apakah si guru tersebut itu masih kompeten dengan fisik juga secara ini secara jiwa itu kan sudah stabil gitu ya. Nah ini konteksnya ya kembali dilihat ya sisi-sisi tersebut. Saya nggak tahu kalau yang di ASN mungkin ada regulasi yang lebih ketat ya, dimana setelah itu sudah tutup gitu, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti kalau di sekolah swasta atau sekolah negeri itu
setidaknya kalau kompetensinya masih memungkinkan, kemudian kondisi fisiknya juga masih mampu, masih diizinkan ya Bu. Masih diizinkan tapi tetap dengan prosedur. Oh iya, Seperti biasanya. Iya. Lama. Iya, iya. Dijajaki lah. Ya, ya, berarti sesuai aturan juga ya Bu ya. Ini Bu, ketika kita seorang ibu, seorang pemimpin ya Bu ya, ketika dihadapkan ada suatu masalah di mana di situ adanya suatu dua kepentingan yang hampir mirip seperti yang hampir apa ya, semuanya dua-duanya mengambil etika dilema itu loh Bu. Yang satu ternyata tidak kompeten itu tadi, misalkan ya Bu ya, AS-nya tadi tidak kompeten. Berarti kan di situ, tetapi dia sangat membutuhkan penghasilan itu. Di situ berarti adanya kepentingan berbenturan antara peraturan, karena diharapkan itu kan harapan yang sekolah itu kan tetap yang berkompeten, ternyata tidak kompeten. Tapi di lain sisi kasihan juga karena dia masih membutuhkan penghasilan itu. Kira-kira langkahnya itu seperti apa, tantangannya itu seperti apa ketika menemukan dilema etika? Kalau saya mungkin akan melihat ya substansi masalah si guru tersebut apa sebenarnya. Kalau orientasinya hanya untuk nyari tambah uang, kan medan kerja itu banyak. Kita bisa memberikan alternatif. Nanti di sekolah juga ada unsur-unsur, ada karyawan-karyawan yang lain. Kita bisa melihat kan kompetensi seseorang tidak hanya mungkin dari satu sisi guru mungkin sudah tidak kompeten, tapi mungkin bisa digali lagi untuk memberikan alternatif. Oh bapak mungkin mau nggak misalnya tetap di sini tapi tidak jadi guru, misalnya membimbing apa atau jadi memang di situ kadang kita sebagai pimpinan itu tidak bisa serta merta tidak gitu ya, tapi juga tidak bisa serta merta enggak. Menemukan suatu masalah dengan adanya dilema etika itu, ibu langsung memutuskan saat itu atau ibu ada penjadwalannya, ada tempat yang ibu misalkan nanti setelah saya mencari tempat yang bagus atau sesaat itu diputuskan? Kalau saya lebih mengedepankan segala sesuatu itu keputusan terutama itu melibatkan orang lain. Konsultasi ya. Tapi kalau yang persoalan pribadi ya. Dilema etika itu pengalaman atau tantangan yang selama ibu menjadi kepala sekolah ada nggak Bu yang sangat menantang pengalaman kayak ibu? Ya tentu ada ya. Sampai waktu itu tidak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur ya Bu ya? Iya, bukan nggak bisa tidur, yang susah tidur sampai larut itu masih saya pikirkan. Terutama saat kemarin ini pandemi ya Pak. Jadi saat pandemi itu kebetulan kami kan punya program full day, boarding school dan boarding school. Nah anak-anak boarding school itu berada di asrama, kebetulan sudah ada COVID. Nah itu ya Allah, padahal pas masa itu masa delta itu saya harus bagaimana gitu ya, ketika mengembalikan juga biaya ketika saya rawat ini butuh biaya juga Masya Allah gitu ya, saya harus merenung panjang waktu itu sehingga jadi gak bisa tidur. Terima kasih sekali, ini pengalamannya sangat luar biasa. Mohon maaf mengganggu.